Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas mengenai surat berharga. Let's get started. Pengertian surat berharga atau biasa yang memiliki nama lain commercial paper adalah dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau jenis lainnya. Surat berharga ini sering dimanfaatkan untuk alat pembayaran dalam kegiatan transaksi perdagangan modern, khususnya pada kalangan pengusaha. Banyak di antara para pengusaha yang memanfaatkan surat berharga ini sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dinilai lebih praktis, aman, dan juga memiliki prestis tersendiri. Selain mampu memudahkan berbagai kegiatan transaksi, surat berharga juga berguna sebagai surat legitimasi karena surat berharga adalah panduan untuk para pemegang surat yang dinilai sebagai pihak yang mampu melakukan ataupun memiliki suatu hak tertentu. Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwa surat berharga ini berbeda dengan surat yang mempunyai harga. Surat berharga yakni surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Nah, bila surat berharga diterbitkan untuk memenuhi suatu prestasi, maka surat yang mempunyai harga diterbitkan untuk menjadikan bukti bahwa pemiliknya berhak atas sesuatu. Ini adalah perbedaan surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Surat berharga haknya bersifat objektif, sedangkan surat yang mempunyai harga haknya bersifat subjektif. Surat berharga dapat diperdagangkan, sedangkan surat yang mempunyai harga itu tidak dapat diperdagangkan. Dan surat berharga ini pemiliknya dapat berganti. Sedangkan surat yang mempunyai harga, pemiliknya hanya yang namanya tercantum. Nah, surat berharga ini contohnya seperti wesel, cek, kwitansi, bilet giro. Sedangkan surat yang mempunyai harga itu seperti SIM dan KTP. Selanjutnya, adapun penggolongan surat berharga. Surat berharga ini digolongkan atas 3 macam. Yang pertama, surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan atau zakenrek-like papieren. Yang kedua, surat berisi tanda keanggotaan suatu persekutuan atau lidmaatschap papieren. Dan yang ketiga, surat-surat tagihan utang atau skuldfoldering papieren. Surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan atau zakenrek-like papieren yaitu suatu surat berharga yang di dalamnya terkandung hak atas kepemilikan barang tertentu yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Adapun perikatan dasarnya adalah penyerahan barang-barang tersebut yang termasuk dalam golongan ini misalnya consignment atau consignment bill of lading yang diserahkan oleh pengangkut kepada pengirim. Yang kedua ada seal, yaitu dokumen penitipan barang di gudang-gudang pelabuhan atau VIMS sebelum diangkut ke atas kapal. Selanjutnya, surat berisi tanda keanggotaan suatu persekutuan atau lidmaatschap papieren, yaitu surat berharga yang berisi hak-hak keanggotaan suatu persekutuan, misalnya seperti saham suatu perseroan terbatas atau PT, CV atas saham, dan lain-lain. Dan surat-surat tagihan utang atau skuldfoldering papieren, yaitu surat berharga yang berisi hak untuk menagih sejumlah uang yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Perikatan dasarnya adalah untuk memenuhi suatu prestasi. Yang tergolong di dalamnya adalah seperti wesel, cek, accept atau promise, bilet giro, dan lain-lain. Selanjutnya, adapun klausa dalam surat berharga. Yang pertama, ada klausula atas tunjuk atau in order to order, yaitu suatu klausula yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang namanya disebut dalam surat berharga tersebut atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya. Yang kedua, klausula atas pembawa atau intender a bearer, yaitu suatu klausula yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang membawanya. Mengenai surat berharga ini juga merupakan surat legitimasi, yaitu bukti bahwa pemegang surat tersebut
tanpa pembuktian lebih lanjut, berhak atas sesuatu yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Di dalam pasal 1386 KUH Perdata dikatakan bahwa pembayaran yang dilakukan dengan itikat baik kepada seseorang yang memegang surat piutangnya itu adalah sah. Juga apabila surat piutang tersebut dikenakan suatu penghukuman untuk menyerahkan kepada orang lain diambil dari penguasaan orang tersebut. Dari pasal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pembayaran yang dilakukan debitur dengan itikat baik adalah sah walaupun akhirnya terbukti bahwa kreditur bukan merupakan pemilik yang sah. Adapun itikat baik yaitu bila debitur sama sekali tidak mengira kalau lawannya mempunyai niat yang buruk. Sedangkan pasal 1977 ayat 2 menyebutkan, namun demikian siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang dalam jangka waktu 3 tahun sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, ia dapat menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya dari siapa yang dalam tangannya ditemukan barang tersebut, dengan tak mengurangi hak orang tersebut belakang ini untuk menuntut barang dari orang yang telah memberi barang tersebut. Selanjutnya, ada pun yang dinamakan dengan wesel. Apa itu wesel? Jadi, wesel adalah surat berharga yang mengandung suatu perintah atau order untuk membayar sejumlah uang tersebut di dalamnya kepada orang yang berhak dalam waktu yang tertentu. Dalam pasal 100 KUHD tidak terdapat definisi wesel, tetapi disebutkan bahwa tiap-tiap wesel berisikan yang pertama, nama surat wesel yang dimuat dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulis. Yang kedua, perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang harus membayarnya atau tertarik. Yang keempat, penetapan hari bayarnya. Yang kelima, penetapan tempat pembayaran dilakukan. Yang keenam, nama orang yang akan menerima pembayaran. Yang ketujuh, tanggal dan tempat wesel ditarik. Yang kedelapan, tanda tangan orang yang mengeluarkannya. Nah, selanjutnya ada pun pihak-pihak dalam penarikan wesel. Yang pertama, orang yang menerbitkan atau menarik wesel. Itu disebut sebagai penarik, trigger, atau drawer. Yang kedua, orang yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar. Itu disebut dengan tertarik atau tersangkut atau betroknes drawer. Yang ketiga, tertarik yang telah setuju untuk membayar wesel pada hari bayar. Itu disebut sebagai accepted atau acceptan atau acceptor. Yang keempat, penerima wesel dari penarik untuk pertama kalinya itu disebut sebagai penerima atau namer atau holder. Yang kelima, orang yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya. Itu disebut sebagai endorsee atau gendorers atau endorser. Dan yang keenam, orang yang memperalihkan surat wesel kepada pemegang berikutnya. Ini disebut sebagai endosan atau endorsat. Selanjutnya, kita masuk pada endorsement. Endorsement yaitu suatu lembaga dalam hukum wesel untuk memindahkan hak tagih dari pemegang wesel kepada pemegang berikutnya. Caranya yaitu dengan menulis pernyataan pengalihan pada bagian belakang wesel tersebut. Nah, pada pasal 10 ayat 1 KUHD menyatakan tiap-tiap surat wesel termasuk juga yang tidak dengan tegas berbunyi kepada tertunjuk dapat diserahkan kepada orang lain dengan jalan endorsement. Selanjutnya kita masuk pada akseptasi, yaitu suatu lembaga dalam hukum wesel yang berisi persetujuan atau kesanggupan tertarik untuk membayar wesel pada hari bayar. Bila tertarik menyanggupi untuk membayar wesel tersebut, maka dia akan menandatangani suatu pernyataan sanggup. Nah, setelah selesai penandatangan tersebut, ia berubah menjadi akseptan, yaitu tertarik yang telah setuju untuk membayar wesel pada hari bayar. Nah, selanjutnya ada pun yang dinamakan dengan cek. Surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan nama penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu.
Nah, pada pasal 178 KUHD hanya menyebutkan syarat-syarat formal yang akan dipenuhi oleh cek, yaitu bahwa tiap-tiap cek berisikan yang pertama, nama cek yang dimuat dalam teks surat tersebut dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulis. Di Indonesia cek, di Prancis cek, di Inggris cek, dan sebagainya. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang harus membayarnya atau tertarik. Yang keempat, penetapan tempat pembayaran dilakukan. Yang kelima, tanggal dan tempat cek ditarik. Dan yang keenam, tanda tangan penarik. Selanjutnya, adapun perbedaan wesel dengan cek. Wesel sebagai alat pembayaran kredit, sedangkan cek sebagai alat pembayaran tunai. Wesel, waktu peredarannya selama 1 tahun, sedangkan cek waktu peredarannya selama 70 hari. Wesel dapat diterbitkan atas bankir atau bukan bankir, sedangkan cek harus diterbitkan atas bankir. Nah, wesel ini waktu pembayaran pada waktu tertentu yang telah ditetapkan dari wesel. Sedangkan kalau cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan. Wesel, pemegang dapat memperoleh pembayaran sebelum hari bayar dengan cara endorsement, sedangkan cek memperoleh pembayaran dengan langsung saja diperlihatkan kepada bankirnya. Selanjutnya, kita masuk pada cek kosong. Cek kosong terjadi apabila pada saat cek tersebut diperlihatkan kepada tertarik dan ternyata tidak tersedia dana yang cukup dalam rekening penarik pada tertarik. Penyebab terjadinya cek kosong antara lain kelemahan pengaturan dalam pasal 180 KUHD. Yang kedua, rahasia bank. Yang ketiga, spekulasi dari pihak pemilik rekening giro. Dan yang keempat, administrasi bank yang kurang waspada. Dalam pasal 180 KUHD disebutkan bahwa tiap-tiap cek kosong harus ditarik atas seseorang banker yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penarik. Dana tersebut menurut persetujuan baik terang-terangan atau diam-diam dapat ditarik oleh penarik dengan menggunakan cek. Dalam pada itu apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, atas hak itu pun selaku cek tetap berlaku juga. Sedangkan untuk pasal 190B KUHD yang menyebutkan dana harus sudah tersedia sekurang-kurangnya pada waktu cek diperlihatkan atau hari bayar. Selanjutnya, kita masuk pada giro. Apa itu giro? Jadi, giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisir kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Nah, ini adalah perbedaan dan persamaan giro dengan cek. Persamaannya yang pertama, kedua-duanya merupakan alat pembayaran. Yang kedua, tegang waktu yang sama yakni 70 hari. Sedangkan perbedaan yang pertama, cek dapat dibayarkan secara tunai sedangkan biliet giro hanya dapat dilakukan pemindah bukuan. Perbedaan yang kedua, dalam cek perhitungan hanya dikenal satu tanggal atau tanggal penerbitan cek. Sedangkan biliet giro terdapat 2 tanggal, yaitu tanggal penarikan atau penerbitan dan tanggal efektif. Contohnya, tanggal penarikan biliet giro adalah tanggal 5 bulan 10 2006, sedangkan tanggal efektifnya tanggal 15 bulan 10 2006. Perbedaan yang ketiga yaitu cek dapat dipindah tangankan dengan endorsement, sedangkan biliet giro tidak dapat. Selanjutnya, adapun biliet giro kosong. Peringatan dari bank kepada nasabah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan surat peringatan 1 atau SP1 yang menyatakan agar nasabah yang bersangkutan tidak menerbitkan biliet giro lagi. Yang kedua, memberikan surat peringatan kedua atau SP2 yang memuat ancaman penutupan rekening dan mencantuman nama dalam daftar hitam bila ia menerbitkan biliet giro kosong untuk ketiga kalinya. Yang ketiga, menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Nah, adapun keuntungan penggunaan biliet giro. Yang pertama, bebas materai. Hal tersebut karena biliet giro tidak dapat dibayar dengan tunai. Yang kedua, selain itu karena hanya berupa pemindah bukuan,
maka bilet giro hanya dapat diberikan kepada nasabah suatu bank. Oleh karena itu, relatif lebih aman karena tidak akan jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak. Yang ketiga, sehubungan dengan adanya dua tanggal tersebut, maka penarik mempunyai kesempatan untuk menyediakan dana guna menghindari penerbitan bilet giro kosong. Sekian dulu video materi kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.